Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita tawajuhkan hati kita masing-masing. Kita benarkan niat kita, thalabul ilmi. Untuk itu, mari kajian ini kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, abghadun nas ilallahi ta'ala man akala wahdah wa mana arifdah wa daraba abdah wa akramal ghaniya wa ahanal faqir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, manusia yang paling dibenci oleh Allah. Ada 5 kelompok. Yang pertama, orang yang makan sendirian, tidak memperdulikan orang lain yang sedang kelaparan. Ada banyak keterangan hadis di mana orang yang makan sendiri, orang yang perutnya kenyang sendiri, sementara orang lain, tetangganya kelaparan, dia tidak dikatakan orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila jambi. Tidaklah disebut orang beriman orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Juga ada riwayat lain dari Imam Tabrani, ma'amana bi man bata sab'ana wa jaruhu ja'i ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidak dikatakan beriman kepadaku, kepada Nabi, orang yang kenyang semalaman, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, padahal ia tahu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok pertama
yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang makan sendiri. Orang-orang yang ketika mendapatkan nikmat dinikmati sendiri. Ketika mendapatkan keenakan dinikmati sendiri. Ia enggan berbagi dengan orang lain. Di hadis-hadis yang disampaikan, Rasulullah mengancam orang-orang seperti itu disebut tidak beriman kepada Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga satu hadis yang ini cukup ekstrim. Luqmatun fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Sesuap makanan untuk mengisi perut yang lapar itu jauh lebih baik dibandingkan membangun masjid walaupun sampai 1000 masjid. Walaupun sampai berapapun masjid yang dibangun, selama ia membiarkan orang lain kelaparan, itu tidak ada artinya. Jauh lebih baik orang-orang yang mampu memberikan sesuap 2 suap nasi kepada orang-orang yang kelaparan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada banyak juga riwayat yang bentuknya memberikan semangat, dorongan kepada mereka-mereka yang suka berbagi. Orang-orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Orang-orang yang suka berbagi dengan orang lain. Peduli dengan kaum fakir miskin, kaum duafa, mereka-mereka yang benar-benar secara ekonomi jauh di bawah kita. Ia dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki salah satu dari pintu masuk surga, dari salah satu pintu yang belum dimasuki oleh siapapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang pertama, kelompok pertama yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang ketika makan sendirian, ketika menikmati apapun sendirian, ketika mendapatkan rezeki dinikmati sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal mereka tahu di dalam rezeki itu ada hak orang lain yang seharusnya diberikan. Lebih-lebih ketika yang mengalami kelaparan itu orang-orang sekitar kita, tetangga kita. Dan kita tahu tetangga adalah orang terdekat kita. Yang ketika terjadi apapun terhadap kita, merekalah yang datang pertama kali untuk membantu kita, menolong kita, dan seterusnya. Untuk itu, Rasulullah sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Menjaga bagaimana agar kita sebagai orang mukmin, kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, sebagai bentuk wujud keimanan itu adalah kepedulian kita kepada orang-orang sekitar kita. Bahkan dalam permisalan, ketika engkau memasak
sebuah sayuran yang itu baunya sampai tercium oleh tetanggamu, perbanyaklah kuahnya, agar masakan yang engkau masak itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Seperti itulah ajaran dari Nabi kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada 4 lagi kelompok yang dibenci oleh Allah dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Di kesempatan berikutnya kita akan kupas 4 kelompok tersebut. Dari wasiat Nabi yang pertama ini, kelompok orang yang dibenci oleh Allah. Mari kita terus memohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan, diberikan rasa peduli, diberikan rasa sosial yang tinggi kepada orang-orang sekitar kita. Dan kita digerakkan untuk datang membantu mereka semampu kita masing-masing. Ada salah satu hadis qudsi, kelak Allah akan bertanya, "Wahai hambaku, dulu aku lapar dan engkau tidak memberiku makan." Si hamba tersebut menjawab, "Bagaimana mungkin ya Rabb? Engkau adalah zat yang serba maha. Bagaimana mungkin aku bisa memberimu makan, sementara yang memberi makan kepadaku adalah engkau?" Allah berfirman kepada orang tersebut, "Selama hidup di dunia, engkau tahu mereka-mereka yang berada dalam kondisi kelaparan, tapi engkau mengabaikan itu. Kau tidak peduli, tidak mau membantunya, tidak mau meringankan bebannya." Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sekali lagi mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan daya dan kekuatan kepada kita untuk bisa terus berbagi, peduli, kasih kepada siapapun yang mereka benar-benar berhak untuk mendapatkannya. Karena itu merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa ja'alanallahu wa iyyakum min ibadihi shalihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.